Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, bekerja sama dengan MGMP Matematika Kabupaten Wonosobo. Kami mengharapkan Anda sudah subscribe. Saya doakan bagi yang sudah subscribe, ilmu Anda barokah. Namun bagi yang belum, silakan Anda subscribe dan kami tetap mengharapkan Anda subscribe. Selamat memperhatikan. Kita lanjut pembahasan kita matematika wajib untuk dimensi 3, KD, kedudukan, titik, garis, dan bidang pada ruang. Kali ini akan kita bahas jarak untuk bagian pertama yang kita ajarkan di kelas 12 semester 1 oleh Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Jarak. Dalam menentukan jarak antara dua objek adalah jarak terpendek yang dapat diukur dari objek tersebut. Yang pertama adalah jarak antara dua titik. Misalkan diketahui titik A dan titik B, pastilah mereka punya jarak karena terpisah. Sekarang, bagaimana cara mengukur jaraknya? Apakah dengan lintasan pertama? Apakah lintasan pertama ini sudah merupakan jarak terpendek? Oh, belum tentu. Apakah lintasan kedua? Juga belum tentu. Apakah lintasan ketiga? Juga belum tentu. Apakah lintasan keempat? Ya, coba kita perhatikan. Yang dimaksud dengan jarak di sini adalah jarak terpendek. Maka, jarak antara titik A dan titik B adalah jarak yang terlukis pada lintasan nomor 4, yang merupakan jarak terpendek. Paham? Kita beri contoh. Contoh pertama, pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak titik A ke titik C. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk A cm. Kita cari jarak titik A ke titik C. Langkahnya bagaimana? Kita lihat. Kita cari sebuah bidang yang melalui kedua titik tersebut. Bidangnya adalah A, B, C, D. Kemudian, kita cari sebuah segitiga yang melalui kedua titik tersebut. Misalkan adalah A, C, B. Nah, kemudian segitiga tersebut kita identifikasi. Ternyata merupakan segitiga siku-siku. Coba segitiga ABC atau ACB, siku-siku di mana? Ya, siku-siku di titik B. Kemudian bagaimana cara kita mencari panjang AC? Karena segitiga siku-siku, maka berlaku rumus apa? Pitagoras. Kita gambar dulu bidangnya ABCD. Kemudian kita gambar AC. Tuh. Maka karena merupakan segitiga siku-siku, maka dapat kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Di mana AC sebagai sisi miring, yaitu AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi, A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Dengan demikian,
Panjang AC sama dengan akar dari 2A kuadrat. Atau sama dengan A akar 2. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjut. Contoh kedua. Pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak titik D ke titik F. Kita lukis kubus ABCDFGH dengan rusuk A cm. Langkah pertama, kita cari sebuah bidang yang melalui dua titik tersebut. Bidang tersebut adalah BDHF. Berikutnya, kita cari sebuah segitiga yang melalui kedua titik tersebut. Misalkan segitiga DFB. DFB. Kemudian, kita identifikasi segitiga tersebut ternyata merupakan segitiga siku-siku di titik B. Kita cari. Kita lukis bidang BDHF tersebut. Dengan BF sama dengan A. BF sama dengan A. Karena rusuk dari kubus. Kemudian, karena merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan Pitagoras. Oh, ternyata BD belum kita peroleh. Kita cari terlebih dahulu. BD, kita lihat BDA merupakan segitiga siku-siku. Ingat, contoh pertama. Sehingga diperoleh BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Sehingga BD sama dengan akar 2A kuadrat. Atau BD sama dengan A akar 2. BD sama dengan A akar 2. Kemudian kita cari BF kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah BF kuadrat. Ingat bahwa BDF merupakan segitiga siku-siku di B. Sehingga diperoleh DF kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Sehingga BF sama dengan 3 akar 3A kuadrat. Dan DF sama dengan A akar 3 cm. Kubus dengan panjang rusuk A cm, maka panjang diagonal bidang sama dengan A akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruang sama dengan A akar 3. Kita lihat diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah BD. Dengan rusuk A, maka panjang BD diagonal bidang adalah A akar 2. CF, A akar 2. AH, A akar 2. Dan sebagainya. Sekarang, diagonal ruangnya adalah, contohnya adalah DF, A akar 3. Atau AG, diagonal ruang, A akar 3. Atau HB, dan sebagainya. Paham anak sekalian? Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk sama dengan 8 cm, tentukan
A. Panjang BG. B. Panjang EC. Kita gambar terlebih dahulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. BG merupakan diagonal bidang. Garis yang melintang pada bidang. Apa rumusnya? Iya, diagonal bidang adalah A akar 2. Sehingga BG sama dengan A akar 2. Atau sama dengan 8 akar 2. Paham? Oke. Berikutnya, kita mencari panjang EC. EC. EC merupakan diagonal ruang. Ingat, rumus diagonal ruang apa sama dengan? Iya, A akar 3. Sehingga EC sama dengan A akar 3 sama dengan 8 akar 3. Paham? Lanjut. Contoh yang keempat. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk sama dengan 6 cm, titik P di tengah HG dan titik Q di tengah FB. Tentukan jarak titik P dan titik Q. Kita jawab. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik P di tengah HG, titik Q di tengah FB. Yang jadi masalah, berapakah jarak titik P terhadap Q atau panjang ruas garis PQ? Kita cari. Langkah pertama, kita cari sebuah bidang yang melalui 2 titik tersebut. Kita buat bidangnya. Ada bidang DTPF yang melalui 2 titik P dan titik Q. Langkah berikutnya, kita cari sebuah segitiga yang melalui kedua titik tersebut. Misalkan segitiga PQF. Di manakah segitiganya? Ya, P, Q, F. Kemudian, kita gambar bidang BTPF. BTPF yang memuat segitiga PQF dengan F sama dengan 3. Pertanyaannya, berapakah panjang PQ? Ingat, segitiga PQF itu apa? Kita cari. PF kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GF kuadrat. PG. PG. Mana PG? Ini. PG kuadrat ditambah GF kuadrat. Kenapa? Karena PGF merupakan segitiga siku-siku di titik G. Segitiga siku-siku di titik G. Sehingga PF kuadrat sama dengan PG kuadrat, PF sisi miring, kuadrat, ditambah PG kuadrat, ditambah GF kuadrat. Sehingga PF kuadrat sama dengan 45. Atau PF sama dengan 3 akar 5. Lanjut. PQ kuadrat. Ingat, PF segitiga siku-siku di F. Sehingga PQ kuadrat sama dengan PF kuadrat ditambah FQ kuadrat. Sama dengan
3 akar 5 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat sama dengan 54. Atau PQ kuadrat sama dengan 54. Dan PQ-nya sama dengan akar 54. Sama dengan 3 akar 6. Jadi kesimpulannya adalah panjang PQ sama dengan 3 akar 6. Paham? Kita lanjut. B. Jarak antara titik dan garis. Ya. Dalam menentukan jarak antara dua objek adalah jarak terpendek yang dapat diukur dari dua objek tersebut. Misalkan, titik P dan garis L. Kita cari jaraknya. Apakah lintasan pertama? Apakah lintasan kedua yang terpendek? Atau, lintasan ketiga? Atau bahkan lintasan keempat? Mari kita bahas. Jarak antara titik A dan garis L adalah yang terlukis pada lintasan nomor 4, yang merupakan jarak terpendek. Lintasan keempat merupakan garis proyeksi titik P terhadap garis L di titik Q. Sehingga garis PQ tegak lurus garis L. Titik P, jarak terhadap L, maka yang dimaksud dengan jarak terpendek adalah PQ, di mana garis PQ merupakan garis proyeksi antara proyeksi titik P terhadap garis L. Sehingga PQ tegak lurus dengan garis L di titik Q. Dalam permasalahan dimensi 3, khususnya jarak titik terhadap garis, yang sering muncul adalah jarak titik siku ke garis miring pada segitiga siku-siku. Mari kita bahas. Ketahui segitiga AB siku-siku di titik A. Segitiga ABC siku-siku di titik A dengan panjang AB sama dengan C, panjang BC sama dengan A, dan panjang AC sama dengan B. Titik D merupakan proyeksi titik A terhadap garis BC. Sehingga AD merupakan antara titik siku atau titik A ke garis miring atau garis CB. Kita perhatikan. Misalkan panjang AD sama dengan R. Paham? Kita lanjut. Menentukan jarak titik siku ke garis miring pada segitiga siku-siku. Diketahui, segitiga ABC siku-siku di A. Sehingga garis miringnya adalah BC. Bagaimana cara mencari jarak titik siku ke garis miringnya? Langkah pertama adalah kita proyeksikan titik A ke garis miring. Misalkan ketemu titik D. Maka garis AD merupakan garis proyeksi titik A terhadap garis CB.
atau sepanjang R. Bagaimana cara mencari R-nya? Mari kita perhatikan. Panjang R dapat dicari dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Masih ingat rumus luas segitiga? Oke. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Untuk menentukan manakah alasnya, di sana ada 3 cara. Misalkan alasnya adalah AB, maka tingginya adalah AC. Misalkan alasnya adalah CB, maka tingginya adalah R. Atau alasnya adalah AC, maka Anda bisa mencari tingginya. Ingat, pelajaran SD. Dalam mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan alas segitiga tersebut, misalkan adalah AB dengan tinggi AC. AB dengan tinggi AC. Dan alas segitiganya adalah BC dengan tinggi AD. BC tingginya adalah AD atau R. Mari kita bahas. Yang pertama, alas segitiga adalah BC dengan tinggi sama dengan AD. Maka panjang BC sama dengan A dan tingginya adalah R. BC sebagai alas. Tingginya adalah AD. Panjangnya adalah R. Maka luas segitiga tersebut adalah luas segitiga ABC sama dengan setengah alas kali tinggi. Sama dengan setengah A dikalikan R. Setengah alas kali tinggi. Setengah A kalikan R. Sama dengan setengah A kali R. Yang kedua, alas segitiga tersebut adalah AB dengan tinggi AC. AB tingginya adalah AC. AB sama dengan C dan AC sama dengan B. Maka diperoleh setengah alas kali tinggi adalah setengah C dikalikan B. Setengah C adalah alas. Kemudian kita sederhanakan. Ya, setengahnya kita hilangkan. Diperoleh A dikalikan R sama dengan C dikalikan B. Sehingga diperoleh R sama dengan C dikalikan B dibagi A. Ingat, C itu apa? C adalah AB. B itu apa? B adalah AC. Sedangkan A adalah CB. Kalau kita perhatikan ke segitiga siku-sikunya, C dan B, ingat, C dan B, di sini C, ini B, merupakan sisi siku. Sedangkan A merupakan sisi miring. Sehingga dapat dinyatakan bahwa R sama dengan perkalian sisi siku dibagi sisi miring. Kita simpulkan, jarak titik siku ke garis miring pada segitiga siku-siku dapat dihitung dengan perkalian sisi siku dibagi sisi miring. Paham anak-anak sekalian? Contoh soal dan alternatif penyelesaiannya. 1. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 12 cm dan titik P terletak di tengah CG. Tentukan jarak titik C ke garis AP. Untuk
mempermudah pekerjaan kita, maka kubus A, B, C, D, E, F, G, H kita gambar terlebih dahulu. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 12, titik P diketahui di tengah CG, sehingga dapat dilukis garis AP. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah jarak titik C ke garis AP? Mari kita bahas. Langkah pertama, kita cari sebuah bidang yang melalui titik dan garis tersebut. Misalkan, bidangnya adalah A, E, G, E. Kemudian, kita cari sebuah segitiga yang melalui titik dan garis tersebut. Misalkan segitiga APC. APC. Kita buat segitiganya. Ya, segitiga APC. Langkah berikutnya, kita buat gambar bantu bidang ACGE dengan P di tengah CG. Segitiga ACP, maka panjang CP sama dengan 6. Kenapa? Karena di tengah rusuk CG. Rusuknya adalah 12. AC merupakan diagonal bidang. Dirumuskan oleh A akar 2. AC, kita lihat, AC adalah diagonal bidang. Dengan rusuknya sama dengan 12, maka panjang AC sama dengan A akar 2. Diperoleh AC sama dengan 12 akar 2. Kita letakkan. Oke. Jarak titik C ke garis AP merupakan jarak titik siku ke garis miring. Misalkan adalah garis R. Tuh. Kita ingat rumusnya adalah perkalian garis siku dibagi sisi miring. Yang menjadi permasalahan adalah ternyata sisi miring belum diketahui. Panjang AP belum diketahui. Kita cari terlebih dahulu. Segitiga APC merupakan segitiga siku-siku di C. Sehingga AP, sisi miringnya, sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Maaf, saya ulangi. AP kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan CP kuadrat. AP, sisi miring, kuadrat, sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat, sisi sikunya. Diperoleh AP kuadrat sama dengan 324. Sehingga AP sama dengan akar 324 sama dengan 18. Kita peroleh sisi miringnya. Sehingga R dapat kita cari. R atau jarak titik siku ke garis miring itu adalah kalian sisi siku dibagi sisi miring. Sama dengan R sama dengan AC dibagi CP. AC, sisi siku. CP, sisi siku. AP, sisi miring. Sehingga diperoleh R sama dengan 12 akar 2 dikalikan 6
6-nya adalah sisiku, dan 12 akar 2 adalah sisiku, dibagi sisi miring. Sehingga diperoleh R sama dengan 4 akar 2. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk AB sama dengan 12, BC sama dengan 6, dan AE sama dengan 8, tentukan jarak titik D ke garis HB. Kita gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H sebagai berikut. Dengan AB sama dengan 12, BC sama dengan 6, dan AE sama dengan 8. Yang menjadi permasalahan adalah berapakah jarak titik D ke garis HB? Kita bahas. Langkah pertama, kita buat sebuah bidang yang melalui titik D dan garis HB. Bidang tersebut adalah DHB. Timbul pertanyaan, kenapa kita tidak memakai bidang DHFB? Sebenarnya kedua bidang tersebut adalah sama, tapi kita persempit pemandangan kita hanya memakai bidang DHB. Ternyata bidang DHB merupakan segitiga siku-siku di D. Kita cari. DP merupakan garis proyeksi titik D ke HB. DP merupakan garis proyeksi ke HB. Sehingga DP atau R merupakan jarak titik D ke garis HB. Paham? Kita lanjut. Segitiga DHB merupakan segitiga siku-siku di D. Kita mau mencari panjang garis R atau DP yang merupakan jarak titik siku ke garis miring pada segitiga DHB. Panjang HD sama dengan 8. HD sama dengan AE sama dengan 8. Kita cari BD terlebih dahulu. Kita lihat. BD kuadrat sama dengan DA kuadrat ditambah AB kuadrat. BD, ini ada DA, ada AB. Ternyata DAB merupakan segitiga siku-siku di A. Sehingga DB merupakan sisi miringnya. Sehingga DB kuadrat sama dengan DA kuadrat ditambah AB kuadrat. Diperoleh DB kuadrat sama dengan 180. Sehingga DB sama dengan 6 akar 5. Kita pasangkan. Yang belum ketemu adalah HB. Kita perhatikan, HBD merupakan segitiga siku-siku di titik D. Sehingga berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sehingga HB kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah DB kuadrat. HB kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah DB kuadrat. Diperoleh
HB kuadrat sama dengan 144 atau HB sama dengan 2 akar 61. Sekarang kita mencari R-nya. Ingat, R adalah jarak titik siku ke garis miring. Ayo, apa rumusnya? Ya, R sama dengan perkalian penyiku dibagi garis miring. Kita lihat. R sama dengan dB dikalikan dH di HB. dB-nya adalah penyiku, sedangkan HD juga penyiku, dibagi HB adalah miring. Diperoleh R sama dengan 6 akar 5 dikalikan 8 dibagi 2 akar 61. Diperoleh R sama dengan 24/61 akar 305. Oke, paham anak-anak sekalian? Kalau belum paham, silahkan Anda putar ulang lagi video ini. Oke. Setelah mempelajari materi di atas, kalian saya kasih tugas. Tugas Anda kerjakan, kemudian Anda kirim ke Google Classroom dengan kode yang sudah saya bagi. Ini soalnya. Kalian catat dan kerjakan. Ingat, tugas Anda kirim ke Google Classroom, jangan ke email atau ke WA. Karena kalau ke WA, kasihan HP saya lemot. Oke? Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat dan barokah. Bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Bagi Anda yang belum subscribe, saya tetap mengharapkan Anda segera subscribe. Dan jangan lupa like dan share ke teman Anda. Demikian perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.